Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video ini saya akan menjelaskan soal PLP 1 ya, PLP 1 untuk tidak hanya bimbingan saya tapi juga bimbingan Pak Sidik seperti itu. Saya jelaskan secara umum, silakan nanti untuk bimbingan Pak Sidik bisa menghubungi Pak Sidik ya seperti itu. Nah, kalau bimbingan saya nanti silakan bisa ketemu saya kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tentu dengan kartu bimbingannya seperti itu sebagai catatan bahwa sudah ada bimbingan seperti itu. Oke, yang pertama kegiatan PLP 1 itu insya Allah akan dimulai di hari Senin tanggal 6 sampai tanggal 16 November seperti itu. Jadi di saat rentang waktu tersebut jenengan itu fokus dalam PLP 1 ya. Jadi kegiatan apapun yang ada di sekolah nanti bisa diikuti seperti itu. Nah, kegiatannya itu adalah observasi sesuai dengan mata pelajaran yang jenengan dapat. Maksudnya seperti ini. Jadi besok jenengan itu akan mendapatkan guru pamong. Guru pamong itu akan membagi jenengan itu dapat mata pelajaran apa dan kelas berapa seperti itu. Nah, untuk observasi itu diusahakan itu setiap anak, setiap jenengan, maksud setiap mahasiswa itu berbeda-beda mata pelajaran. Tentu di ruang lingkupnya masih di pendidikan otomotif. Nah, kalaupun ada mata pelajaran yang sama, boleh, tetapi diusahakan dengan guru yang berbeda. Maksudnya contoh nih, mahasiswa A mendapatkan mata kuliah matematika teknik contohnya. Mahasiswa B ternyata juga sama matematika teknik, tetapi memang harus beda guru ya. Kalau satu guru tidak boleh. Jadi monggo itu bisa ditaati. Jadi besok jenengan masuk di kelas atau mungkin mengikuti guru pamong sesuai mata pelajarannya. Diusahakan ya itu setiap siswa satu mata pelajaran. Kalaupun sama itu beda guru seperti itu. Jadi observasinya nanti setiap individu akan berbeda-beda. Bagaimana wawancara jenengan, bagaimana hasil jenengan dari observasi dan wawancara itu nanti berbeda-beda seperti itu. Kemudian untuk laporan, di jenengan bisa perhatikan di halaman 10 dan 11 seperti itu. Di laporan kegiatan PLP itu sudah di buku ini ya, di buku ini ya mungkin sudah dapat ya seperti itu. Nanti silakan nanti bisa dicermati di halaman 10 dan halaman 11 itu kalau dilihat di laporan kegiatan di bagian B itu mendeskripsikan di bab 3 hasil kegiatan PLP untuk beberapa hal seperti contoh struktur organisasi, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal seperti itu yang bagian hasil kegiatan PLP bab 3 seperti itu kemudian mengidentifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, korurikuler dan ekstrakurikuler itu mungkin sama nggak apa-apa karena memang itu kan kita mengambil data dari sekolah yang sama seperti itu. Jadi sama nggak apa-apa karena itu ya tentu sama gitu seperti itu gitu. Karena sekolahnya sama. Tapi untuk kegiatan observasi di bagian G ya mendeskripsikan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Nah itu harus berbeda-beda. Jadi contoh jenengan menjelaskan jenengan dapat mata pelajaran apa, guru pamongnya siapa, kelas berapa. Nah itu beda-beda. Nanti jenengan akan melihat atau mengobservasi bagaimana pembelajarannya, bagaimana metode yang diterapkan, bagaimana media yang diterapkan oleh guru tersebut, kemudian juga bagaimana cara manajemen kelas dan evaluasinya seperti evaluasi itu penilaian seperti itu. Jadi monggo, jadi pembedanya ada di bagian G ya, G seperti itu. Kemudian untuk lampiran silakan nanti disesuaikan saja lampiran, ada struktur organisasi nanti tinggal minta saja ke sekolah observasi struktur organisasi, daftar nama pendidik, denah sekolah mitra itu silakan jenengan
bisa komunikasi dengan pihak sekolah nggih untuk meminta data-datanya seperti itu. Dan kalaupun satu orang dengan yang lain sama itu nggak apa-apa seperti itu. Karena memang itu kan tidak mungkin kita tidak mungkin kita tulis sendiri karena itu tinggal minta saja. Yang penting untuk bagian observasi itu harus beda ya. Jadi jenengan akan beda mata pelajaran dan kalaupun sama beda guru seperti itu. Tentu mungkin kalau beda kelas nggak apa-apa juga. Seperti itu. Seperti itu nggih. Kemudian penilaian, setelah saya lihat di penilaian sini, penilaian itu ternyata ada nilai kehadiran. Jadi kehadiran 10% di sini ya. Di sini ada nilai, mungkin kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kelihatan nih. Nah, seperti itu, ada kehadiran, sikap, laporan, dan ujian seperti itu. Untuk kehadiran nanti akan saya komunikasikan dengan guru pamong, apakah jenengan itu tertib atau enggak seperti itu. Untuk jadwal selama tanggal 6 sampai tanggal 16 itu tidak ada ketentuan jadwal yang pas ya. Jadi maksud saya itu jenengan coba komunikasi dengan guru pamong untuk observasinya. Karena memang ya kan ada guru yang kadang-kadang harinya apa baru ngajar. Seperti itu kan mungkin beda-beda setiap jenengan mahasiswa beda-beda, sehingga tolong komunikasikan dengan guru pamong seperti itu. Akan saya nilai untuk kehadiran. Jadi beda-beda. Tapi memang kasarannya yang saya tanggal 16 itu atau tanggal 16 itu jenengan sudah selesai observasi. Kapanpun waktunya yang jenengan ambil sesuai kesepakatan dengan guru pamong seperti itu. Kemudian untuk ujian atau presentasi itu tidak perlu mempresentasikan profil sekolah ya seperti itu. Jadi kayak profil sekolah, visi misi itu mungkin tidak usah tidak usah dipresentasikan. Tetapi bagaimana observasi jenengan. Jadi besok itu ujiannya bergantian. Jadi berganti itu ujiannya 10 menit seperti itu. Setiap mahasiswa membuat PowerPoint sesuai dengan hasil observasinya di sekolah. Nah, yang jenengan jelaskan itu adalah bagaimana ya hasil observasi ya. Dan itu saja. Untuk soal bagaimana kultur sekolah, visi misi sekolah ataupun hal lain itu kayak tidak perlu dijelaskan. Saya cukup membaca dari laporan jenengan saja. Tapi intinya yang jenengan jelaskan adalah hasil observasi saja. Jadi PPT-nya itu nggak usah ada visi misi, nggak usah. Mungkin jenengan nama saya mungkin Mas Vio di SMK 3 mata pelajaran apa, guru pamongnya siapa. Nah, itu aja. Nanti setelah itu baru hasil observasinya seperti itu. Untuk yang visi misi sekolah tidak usah dipresentasikan seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasannya. Kemudian untuk kegiatan kegiatannya nanti hari Senin insya Allah akan ada penerjunan. Jadi monggo silakan siap-siap hari Senin nanti saya coba koordinasikan dengan pihak sekolah untuk kejelasannya. Kemudian jangan lupa ngambil surat berita acara. Nah, berita acara atau surat penerjunan ya. Seperti itu ke P3M seperti itu. Jadi monggo mungkin bisa hari Kamis atau hari Jumat bisa ada perwakilan dari teman-teman PPTO itu bisa ke sekolah untuk menyampaikan. Nanti hari Senin nanti saya kabari lagi jamnya, jam berapa nanti ada yana penerjunan. Dan tanggal 16 itu ada penarikan. Seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasannya. Semoga dipahami. Kalau ada apa-apa silakan ketemu saya di kantor seperti itu ya. Dan jangan lupa ini ya. Jadi jenengan itu ada yang namanya logbook ya. Mungkin jangan baca cuma laporan aja, tapi di bagian belakang ya. Bukunya itu ada beberapa format observasi, kemudian ada logbook seperti itu, jangan lupa diisi seperti itu. Karena itu juga termasuk dalam kriteria penilaian laporan. Sehingga harus, dan juga ada tanda tangan dari guru ya, guru pamong, sehingga jangan sampai dipalsu ya, seperti itu. Karena tentu akan membuat jenengan akan kesusahan, karena ya penilaian nggak cuma dari saya, jadi dari guru pamong, sehingga tolong dijaga sikapnya, dijaga kejujurannya, seperti itu. Kemudian juga teman-teman yang belum tahu itu bisa diberitahu seperti itu, kapan
mulainya. Jadi mungkin yang tadi belum hadir di mata kuliah saya bisa diberitahu. Mungkin itu Ki, untuk penjelasannya ringkas. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanyakan ke saya atau bisa komunikasi ke saya di kantor. Mungkin itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.